Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suharsono Bantun, Sarjana Komputer, Master of Computer Science. Saya salah satu dosen dari program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah Rancangan Basis Data atau PBD dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Perancangan Basis Data. Mata kuliah Perancangan Basis Data merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Mata kuliah Perancangan Basis Data ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan di mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Perancangan Basis Data memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan teknik dalam merancang basis data yang efektif dan efisien. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis basis data, proses normalisasi, hingga penggunaan bahasa pemrograman SQL untuk mengelola data. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan basis data relasional, yaitu memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis menggunakan DBMS MySQL. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi S1 Sistem Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. Yang keempat, mampu menganalisis data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, serta dapat menjaga keamanan terhadap bentuk-bentuk serangan dari dalam dan luar organisasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu yang pertama, mampu menggambarkan model data relasional dalam bentuk diagram konsep dan diagram fisik baik secara individual maupun kerjasama tim. Yang kedua, mampu merancang basis data untuk memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk referensi yang digunakan di mata kuliah Perancangan Basis Data, diantaranya yang pertama yaitu e-book database sistem konsep. Yang kedua yaitu buku dasar perancangan dan implementasi database relasional. Dan yang ketiga, modul atau panduan praktikum perancangan basis data. Dan masih ada beberapa sumber pustaka seperti paper hasil penelitian terkait perancangan basis data yang bisa dijadikan sumber referensi di mata kuliah ini. Untuk model pembelajaran di mata kuliah perancangan basis data ini adalah blended learning, di mana pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok kecil, dan penugasan berupa studi kasus berbagai proyek melalui Google Classroom.
Pembelajaran mata kuliah perancangan basis data ini dilaksanakan selama 16 pertemuan, di mana ada 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS. Lalu ada 1 pekan UTS, kemudian ada 7 pekan sebelum ujian akhir semester atau UAS dan 1 pekan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum ujian tengah semester menggunakan metode blended learning, dan pekan sebelum UAS akan berfokus pada praktikum terkait teori yang telah dipelajari sebelum ujian tengah semester dan penyelesaian studi kasus yang berhubungan dengan perancangan basis data. Adapun bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau media audiovisual dan forum diskusi di Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah perancangan basis data dan penugasan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Untuk asesmen atau evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah perancangan basis data diperoleh dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan menggunakan platform Quizizz untuk memasukkan unsur gamifikasi dalam pembelajaran. Penugasan terstruktur baik mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 10 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaian didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian penilaian ujian tengah semester dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau Multiple Choice Questions. Dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan model praktikum berbasis Problem Based Learning. Untuk pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran ini adalah kuis interaktif 10%, tugas baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, dan UTS atau ujian tengah semester sebanyak 20%, serta ujian akhir semester sebanyak 20%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah perancangan basis data untuk mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Selamat datang di mata kuliah perancangan basis data. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan setelah seminggu sebelumnya itu yaitu minggu ke-8 kita telah melaksanakan ujian tengah semester ya. Secara umum hasilnya itu bagus, namun perlu ditingkatkan lagi secara praktiknya. Makanya di pertemuan setelah UTS itu kita akan lebih banyak praktikum seperti itu. Mungkin hasilnya sudah bisa dilihat di syakatnya masing-masing terkait dengan hasil dari ujian tengah semester. Nah, pada pekan ke-9 ini kita akan melanjutkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah perancangan basis data. Nah, materi selanjutnya itu adalah pengantar MySQL. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan 9 ini ada 2. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami tentang structure query language. Jadi perintah-perintah yang digunakan di SQL itu kita harus sama-sama memahami. Kemudian yang kedua yaitu capaian pembelajaran dari mata kuliah di pertemuan 9 ini itu mahasiswa mampu menggunakan perintah-perintah yang ada di SQL. Seperti itu. Kita akan membahas terkait dengan pengenalan MySQL, kemudian arsitektur MySQL, kemudian koneksi dan diskoneksi ke server, kemudian bagaimana cara memasukkan query-nya, kemudian menulis komentar, kita akan belajar juga operator, kemudian membuat dan memilih database,
menghapus database, membuat tabel, memasukkan data ke tabel, dan menghapus tabel. Itu yang akan kita pelajari. Terkait dengan MySQL, apa sih MySQL? Jadi MySQL itu kepanjangannya itu My Structure Query Language. Itu adalah sebuah perangkat lunak dari sistem manajemen basis data. DBMS ini atau MySQL ini itu multi-thread ya. Multi-thread itu kalau dalam konsep pemrograman itu aplikasinya dapat membuat unit-unit kecil untuk dijalankan secara paralel di aplikasi-aplikasi lain. Kemudian kuliah ini kita akan menggunakan perangkat lunak yaitu Exam, di mana Exam itu terdiri dari beberapa fitur-fitur dalam. Yang pertama itu Apache, kemudian MySQL sendiri, PHP, dan yang lain. Nah, kebetulan kita akan menggunakan MySQL untuk mata kuliah ini. Dalam menjalankan MySQL via Command Prompt, itu perlu kalian ketahui di mana kalian menginstal Exam-nya, seperti itu. Kebetulan saya menginstal Exam-nya itu ada di C, kemudian ada di SAM, nama foldernya SAM, kemudian dalam SAM itu ada MySQL, dalam MySQL itu ada folder bin. Nah, di situ lokasinya. Kita harus masuk ke situ untuk menjalankan Exam-nya. Nah, kebetulan ada perintah CD di sini. Apa itu CD? Ada yang tahu? CD itu change directory. Jadi mengganti direktorinya ke lokasinya ini. Lokasinya ke SAM MySQL /bin seperti itu. Masuk ke situ, kemudian ketika sudah masuk ke situ, ketikan perintah MySQL -u root -p. Nah, itu secara otomatis nanti masuk ke MySQL-nya seperti ini. Pokoknya kalau sudah ada perintah seperti ini, MySQL itu kalian sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, itu sudah bisa kita gunakan. Oke, mungkin kita bisa langsung praktik terkait dengan penggunaan MySQL. Belum dimulai praktikumnya, silakan untuk mengunjungi Google Classroom-nya. Di sini Google Classroom-nya saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa semua materi, tugas, UTS, UAS itu ada di Google Classroom. Jadi silakan untuk mengaksesnya. Ini adalah pertemuan ke-9. Ini di sini adalah materi dari pertemuan kita. Silakan untuk diklik. Nanti di sini ada materinya, ada modulnya. Kemudian di sini ada video terkait dengan instalasi MySQL dan video dari modul ini, pertemuan 9 ini. Jadi kalian bisa mengaksesnya nanti. Jadi kalau umpamanya dalam kelas ini belum cukup waktu untuk belajar, nah ada video terkait dengan materi hari ini. Oke, mungkin kita langsung ke MySQL di sini. Di modulnya, mungkin saya buka modulnya. Nah, di modulnya ini ada semua materi yang akan kita pelajari hari ini itu lengkap dengan penjelasan-penjelasannya. Sebenarnya kalau kalian mau untuk mempelajari secara langsung, boleh langsung mengakses modulnya. Nah, namun karena hari ini kita akan coba untuk praktekkan beberapa perintah yang ada di MySQL, maka kita akan coba praktekkan di sini. Perintah yang pertama kita akan mengetahui status dari MySQL yang akan digunakan. Nah, kita bisa ketikkan perintah status dalam kurung status, kemudian titik koma. Nah, titik koma ini merupakan tanda bahwa perintahnya telah berhenti. Seperti itu. Selama kalian tidak mengetikkan titik koma, itu kalian MySQL itu akan menunggu terus inputan dari kalian. Kalau kalian tidak menambahkan titik koma. Memang ada sebagian perintah yang tidak memerlukan titik koma, tapi itu hanya sedikit saja. Kalau dalam status ini itu menggunakan harus ada tanda berhentinya, yaitu titik koma. Jadi di sini kita akan mengecek status dari MySQL yang digunakan. Nah, ini merupakan statusnya. Servernya itu MariaDB, kemudian versinya ini, kemudian koneksinya menggunakan apa? Localhost via TCP/IP. Ini merupakan protokol yang digunakan. Kemudian karakternya itu seperti ini. Kemudian waktu mengaksesnya itu berapa lama? Ternyata ada 56 second ya. Oke, selanjutnya kalau kalian ingin keluar dari MySQL-nya, kita tinggal ketikkan perintah seperti ini. Nah, itu secara otomatis akan keluar dari MySQL. Oke, kita masuk kembali. Di dalam MySQL, kalau dilihat modulnya, silakan untuk dilihat modulnya. Ada beberapa perintah untuk melihat, semisal kita ingin melihat tanggal sekarang dan versi MySQL yang digunakan. Semisal kita ketikkan select version, kemudian tanggal berapa sekarang ya. MySQL ini berbasis perintah. Ketika kalian masukkan perintah itu
outputnya langsung kelihatan seperti ini. Sebenarnya kalau dari versi GUI-nya itu tinggal diklik kanan, klik kiri, itu secara otomatis akan terbuka. Tapi karena kita akan membiasakan diri dengan sintaks-sintaks yang ada, maka kita akan coba untuk mempraktekkannya. Oke, kemudian saya lanjut. Di modulnya itu ada pembahasan terkait dengan bagaimana menulis komentar di MySQL. Nah, semisal karena di modulnya itu ada terkait dengan operator, di sini kita bisa menghitung secara langsung ya, semisal select 1 ditambah 1. Kemudian diakhiri perintahnya, kemudian di sini bisa ditambahkan komentar. Begitu. Ini komentar semisal. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau kalau kita punya codingan agak banyak, untuk agar mudah mendeteksi errornya, mendeteksi bagian-bagiannya, kita harus memberikan komentar di source code-nya kita. Nah, kalau di MySQL ada juga komentarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau komentar itu ada banyak ya, ada menggunakan pagar, ada menggunakan garis datar dan yang lain. Mungkin bisa dilihat di modulnya. Kemudian di MySQL dikenali juga operator. Ada operator AND, kemudian ada operator OR, XOR, dan yang lain. Kita akan masuk ke bagaimana membuat dan memilih database. Nah, untuk perintah memasukkan atau melihat database yang ada di servernya kita bisa memasukkan perintah show databases. Kemudian di enter seperti itu. Nah, ini merupakan database yang ada di komputer saya ya. Dan kebetulan hari ini kita akan membuat database baru. Database-nya itu saya akan beri nama terkait dengan tempat atau kandang binatang seperti itu. Mungkin saya bisa buat langsung. Oke, yang punya laptop silakan untuk dipraktikkan langsung. Create database, kemudian apa nama database-nya. Kemudian dia diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, ketika berhasil, itu nanti ada notifikasi bahwa query-nya oke, dan di sini ada waktu eksekusinya berapa lama. Jadi eksekusinya itu cepat sekali ya, 0,0001 second. Begitu. Kemudian ketika kalian telah membuat database, kalian harus memastikan database-nya itu ada begitu. Silakan ketikkan perintah show database. Ini kalau ada error seperti ini, ingat, jadi biasanya karena kita buru-buru atau dan yang lain sebagainya, kalau ada error itu jangan langsung stres begitu. Lihat apa errornya itu. Nah, di sini dikatakan bahwa silakan dicek manual terkait dengan perintah databases. Ternyata di sini ada perintah yang salah. Harusnya databases, tapi di sini adalah databases. Gitu. Jadi biasanya kalau mengalami error jangan langsung menyerah begitu. Jadi biasanya kalau mentalnya anak IT itu harus mental baja. Kalau ketemu error jangan langsung menyerah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, silakan yang bertanya jika terjadi. Oke, silakan. Sebelum bertanya, silakan perkenalkan dirinya. Tadi mengetikkan perintah di MySQL, saya memperhatikan sebagian besar ketika perintah itu menggunakan huruf kapital. Nah, pertanyaan saya, apakah juga bisa menggunakan huruf kecil pada saat mengetikkan perintah di MySQL atau hanya huruf kapital saja? Sekian dan terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Terkait dengan perintah-perintah di MySQL, pada dasarnya boleh menggunakan tulisan huruf kecil, namun untuk menjaga konsistensi ya. Biasanya kalau admin bayarnya kodenya itu untuk mengetahui atau menandai bahwa itu perintah MySQL, kita harus berikan penanda. Salah satu penandanya adalah diketikkan dengan huruf kapital semua. Itu salah satu penandanya. Kalian bisa lihat tadi nama database-nya itu
kecil, karena itu bukan bagian dari perintah ministerial seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mengirimkan sebuah perintah ministerial, usahakan kalau perintahnya banyak, usahakan kalian itu memberi penanda bahwa oh ini adalah perintah ministerial seperti itu. Oke, bagaimana? Oke, kita lanjut terkait dengan pembuatan tabel. Tadi sudah berhasil membuat tabelnya, yaitu untuk memastikan bahwa tabelnya telah dibuat, maka kita harus menggunakan perintah show. Nah, di sini kira-kira apa yang kurang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, pada akhirnya itu membuat dibuat dan itu tidak butuhkan tidak ada perintahnya. Nah, kalau kita ketika seperti ini error. Kenapa? Karena perintah ini sintaks dari ini itu tidak dikenali, harusnya ada titik koma. Nah, ini silakan diganti dengan titik koma. Itu menandakan bahwa akhir dari perintah. Nah, ini merupakan dalam tabel yang telah dibuat tadi namanya get. Nah, itu melihat detail-detail dan tabelnya, kita harus menggunakan perintah describe ya. Describe, kemudian nama tabelnya apa? Satu dalam tabelnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan insert data di tabel. Dengan semuanya yang ingin saya tanyakan, jika terdapat kesalahan dalam pengisian tabel, bagaimana cara untuk menghapus isi dalam tabel tersebut? Oke, kalau umpamanya data di dalam tabelnya ini ada kesalahan, kalau untuk masukkannya sebenarnya ini di materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu terkait dengan manipulasi tabel. Jadi data-data yang ada dalam tabelnya itu ada, tapi nggak apa-apa karena kita ingin mengedit langsung isi dari nama tabelnya atau menghapusnya, kita masukkan perintah Nah, kita masukkan perintah untuk menghapus isi dari tabelnya itu perintahnya delete, kemudian nama tabelnya apa? Kita akan menghapus isi dari ini, menghapus semua ya, menghapus isi dari tabelnya. Nah, coba saya cek lagi. Nah, kalau tabelnya itu sudah kosong, sudah tidak ada yang dibutuhkan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya. Kenapa nama saya kalau mengatakan penjelasan Bapak tadi ketika memasukkan data ke dalam tabel itu menggunakan insert into. Apakah ada istilah lain untuk memasukkan data ke dalam tabel selain menggunakan insert into? Oke, memang kalau kita lihat perintahnya ini cocok untuk memasukkan data. Mungkin kalau hanya satu dua mungkin cocok ya. Kalau bagaimana kalau kita memiliki data lain yang banyak lagi seperti itu? Mungkin saya bisa memberikan contoh lain terkait dengan bagaimana menginsert dari file. Filenya kebetulan diberikan di Notepad. Sekarang saya coba mencari filenya di sini. Oke, untuk materi selanjutnya di pertemuan 10 kita akan membahas tabel dan manipulasi data, bagaimana membuat tabel dengan PMK, bagaimana memberikan nilai unit di dalam tabelnya itu, bagaimana parameter analisis, bagaimana menilai tabel dan banyak lagi dalam perintah-perintah dalam manipulasi data yang ada di tabelnya itu. Kalau tadi kita mencoba untuk menghapus isi data tabelnya, itu merupakan salah satu bagian dari materi yang ada di pertemuan 10.
Oke, mungkin sekian materi dari hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya selama perkuliahan ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan dikumpulkan via Google Classroom. Sebelum selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas terkait dengan kabel dan manipulasi data. Dan terakhir, saya biasanya menambah absen di pertemuan di akhir-akhir perkuliahan. Silakan untuk absen di Google Classroom-nya, merupakan absen yang kita isi tiap minggunya ya. Di sini ada nomor absennya, kemudian ada NIM-nya, nama lengkapnya, isi pertemuannya, kemudian di sini ada evidence mengikuti kuliah. Jadi evidence yang bukti mengikuti kuliahnya apa? Boleh foto, boleh screenshot dan yang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah perancangan basis data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Khususnya di mata kuliah perancangan basis data di program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Teknologi Informasi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.